Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Yang Allah hormati Bapak pengawas pembina SMK dari Bapak Haji DRS Teguh Supriyadi MPD MM atau Langsungipun yang Allah hormati Bapak DRS Imam Sujianto MPD, tak lupa Kepala SMK Muhammadiyah 2 dan waka dari SMK UPM, terus juga waka dari SMK Taruna. Mohon izin Bapak Kepala SMK Taruna lagi nanggung ya, tersebut Bapak sakit perahu, di sakit sehat, walafiat malih sakit aktivitas. Alhamdulillah hari ini kan diucapkan alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka kasih sehat walafiat. Mari kita syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam dikeluarkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap selalu terucap dengan harapan kita tambah mahabbah, tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan. Nanti intinya ya intinya makan-makan gitu ya. Makan-makan, tapi makan-makannya gitu. Jadi ada kegiatan yang itu yaitu nanti ada serah terima pengawas pembina dan juga serah terima alhamdulillah dari SMK binaannya Bapak Ibu yang nanti akan memberi ucapan terima kasih di akhir kegiatan hari ini. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan kita kita selalu mendapatkan ridho Allah. Ridhoillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun disampaikan acara selanjutnya yaitu penyampaian kata-kata sekaligus serah terima jabatan pengawas pembina 4 SMK yang langsung disampaikan oleh Bapak Haji DRS Haji Teguh Supriyadi. Masih di puskesmas Pak, kontrol ya. Insya Allah nyusul ya, insya Allah. Kamu kalau semangat Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita para pengawas. Beliau adalah Bapak Imam Sujianto di pengawas SMK yang akan menggantikan posisi saya di sekolah-sekolah yang hadir di tempat ini. Yang kedua Bu Anis, terima kasih. Tak lupa yang aku sayangi Bu Teguh ya. Yang saya hormati Kepala SMK 2 SMK Muhammadiyah 2 Bapak
Junaidi dan juga wakil sebelumnya Pak Mujahidi atau Nur Rawuh yang dalam arti kepala SMK Muhammadiyah 1 Bapak Darwanto yang mewakili Bu Yeni ya, yang saya hormati adalah kepala SMK Taruna yang dalam hal ini diwakili rombongan saya Wakatutul Pak ya Pak Koin. Saya tidak apal ya, bisa nggak apal? Siapa namanya? Mas Ilham. Terus Mas Ahmad. Yang tadi Mas Anang ini sering saya mintain data, ya. Ibu-ibu sekalian, bapak yang hadir, para guru di SMK 1 Muhammadiyah, SMK 2 Muhammadiyah, SMK YPM yang dalam hal ini diwakili oleh Wakakurikulum, kemudian Bapak Ibu Guru SMK Taruna. Alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan Allah bisa bermuajalah bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah berkah. Amin. Ibu, bapak, saudara sekalian, bagaimana saya pernah menyampaikan di pendampingan PMM terakhir bahwa saya terakhir hadir di sekolah adalah memberikan pendampingan PMM karena memang saya sudah memasuki usia pensiun sejak 1 November. Aku udah pensiun sekarang, ya, pensiun sebagai PNS. Tetapi saya pernah ketemu Profesor Muklas Samani, dulu rektor Universitas Surabaya kalau tidak salah. Saya ketemu di 2018 itu, saya punya perasaan 2019 itu pensiun. Saya ketemu Prof, langsung apa bro? Saya dulu sudah mau pensiun kok masih diundang ke sini. Ada acara di Surabaya. Terus, nah kok mau pensiun? Saya tidak mau pensiun. Waktu itu Pak namanya menyampaikan usianya sudah 66. Jadi kalau sekarang sudah 72. Kok mau pensiun? Saya tidak mau pensiun. Pokoknya saya terus mengolah hati dan otak saya untuk aktivitas. Alhamdulillah dari Pak Mujahidin itu pun aktivitas iyalah saya kata Pak itu terlarang kalian betul diri pensiun kalian ya ini masih banyak aktivitas. Insya Allah saya masih asesor. Saya kemarin juga minta tolong Pak Imam Jagoani untuk mengganti saya di pemantau, ternyata dua-duanya tidak bisa. Akhirnya saya disebut sama amin ya karena tidak punya. Ibu bapak khususnya kepada Pak Imam yang akan menggantikan saya di SMK Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2 dan juga SMK Taruna. Untuk yang YPM Pustiatu ya, nanti YPM Pustiatu. Kenapa kok tidak Beda. Tidak satu. Perlu saya sampaikan kepada Pak Imam begini bahwa sekolah-sekolah dampingan saya yang saya damping ini semua sudah PMM 100%. Sudah aksi bisa KSOP lintas. Itu tugas terakhir. Saya memang menyampaikan kepada teman-teman Pak Imam bahwa di dalam mendampingi sekolah ini saya tidak langsung terjun mengobservasi dulu karena dengan pendikbud yang kemarin yang Pak Nadim itu bahwa peran pengawas itu adalah memberikan pendampingan, tidak observasi itu. Selamat pagi Pak Kepala SMK Muhammadiyah 1 Perseno. Saya teruskan dulu ya Pak Ikaranya ya. Karena memang tugasnya yang mendampingi ya saya mendampingi, termasuk mendampingi bagaimana kepala sekolah melakukan eksekusi observasi PNS. Hanya yang saya minta maaf
Untuk YPM saya tidak mendampingi karena sudah kuliah sedikit. Nggih, Pak. Pak Niam saya tanya, sampun mboten napa-napa ya wis. Sudah selesai, tetapi memang mesti masih punya satu tanggungan refleksi. Cuma saya menggambarkan begini, bahwa tahun ini terjadi pergantian menteri dan Pak Mukti sudah mengatakan akan melakukan revisi kurikulum merdeka, revisi PMM, maka bisa jadi PMM tidak diteruskan. Oleh karena itu saya tidak memaksakan, kemarin hanya saya beritahu karena masih regulasi yang lama tetap harus dikerjakan biar terekam Dapodik. Tetapi apakah besok masih ada PMM saya tidak tahu. Karena menunggu instruksi dari regulator kita dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Begitu juga untuk EKSOP, karena memang EKSOP itu basisnya kurikulum merdeka. Ya, apakah masih terus? Apakah tidak? Kalau tidak, ini peluang bagi para pengawas untuk hadir di sekolah lebih intens, memberikan pendampingan pada sekolah-sekolah. Jujur, perlu diakui bahwa sekolah-sekolah ini walaupun sudah membaca, sudah ada instruksi, masih butuh penjelasan lebih detail. Masih butuh penjelasan lebih detail. Tapi kalau kita hadir terlalu lama di sekolah juga repot. Makanya kan saya memilih jalan, saya berikan pencerahan, berikan arahan, setelah itu cukup by WA apa yang masih dikeluhkan. Itu. Nah, Pak Niam nggak tahu mengeluh yo berarti lancar jaya. Tidak pernah menyampaikan ke saya bingung. Sampun. Karena pengawas itu tidak punya otoritas melakukan pressure dalam bentuk tindakan pemberian hukuman atau pemberian sanksi gitu ya. Karena yang memberi sanksi itu adalah kepala cabang. Jadi pengawas itu lapor kepada kepala cabang, kemudian kepala cabang mengeluarkan instruksi. Termasuk kalau ada sekolah itu masih perlu diteruskan atau tidak. Kalau pengawasnya mengatakan masih ya masih. Dulu Pak tanya itu masih atau enggak? Masih berani. Tapi yang tahun ini harus di off karena apa? Jumlah muridnya tidak memenuhi syarat dan itu membingungkan. Alhamdulillah tahun berikutnya ada lumayan. Semoga yang akan datang misalnya. Yang perlu saya sampaikan kepada Pak Imam, yang pertama untuk SMK Taruna dulu. SMK Taruna ini SMK swasta binaan saya, tingkat pertumbuhannya sangat signifikan. Pak, dulu saya mendampingi itu muridnya 75 atau 112 gitu. Sekarang 75 ya. Kemudian sekarang sudah 300 ya. 300 berapa? 370-400. Kemudian guru-gurunya muda-muda. Kemarin tercabut ikut P3K beberapa orang, mungkin ya yang baik-baik, yang ini juga baik tapi perlu pendampingan lebih di SMK Taruna itu. BK-nya termasuk satu BK-nya untuk pendataan anak dan pendampingan. Tidak banyak yang perlu dieksekusi di Taruna itu karena kepala sekolahnya juga leading ya, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Terus terang kalau Pak Habib itu untuk pembelajaran untuk nggak begitu diperhatikan, pasrahnya pengawas itu Pak Habib. Ya, pokoknya Pak itu aja apa ya Pak itu Pak. Yang kedua ada Pak Jarno ini hadir ini. Pak Jarno ini Janoko lembut orangnya. Orangnya lembut. Janoko tapi kan istrinya banyak.
Kalau Pak Jarno ini hanya karakternya karakter Janoko. OTW Pak. Rabenan. Kemudian apa yang perlu disikapi SMK 1 itu dulu administrasinya bagus, gurunya sergap gitu. Di akhir-akhir itu mana kurikulumnya? Roto bener nggak kurikulumnya? Telat gitu. Tersalib oleh Pak Dadit. Pak Dadit ini kurikulumnya sergap ini ya. Jadi menyelesaikan eksekusi itu cepat dan mau bertanya. Pak Rosid itu jiwa gitu, agak terlambat ya. Ini tipenya, tapi mungkin nanti bisa punya 8 pendekatan. Kemudian SMK 2 dalam hal ini Pak Dadit sekarang komandonya dulu dipegang Pak Mujahidin, kemudian dirangkap Pak Jarno sebentar, dan sekarang berdiri lagi karena sudah mulai bangkit. Dulu agak terperosok ke bawah, sekarang mulai bangkit. Alhamdulillah. Berapa dan sekarang? 112. Saya doakan nanti 2 tahun lagi 300. Ya, 100 itu berat karena untuk bisa BEP itu kalau SMA, SMK itu minimal muridnya ya 300. BEP itu duit bos, kalau BPOP dioperasikan pas. Milake nek muridnya 300 ke atas sampai 500, tapi nek 700 sudah ada surplus aktif. Makanya Taruna ini ya harus lebih lagi untuk naik. Yang terakhir adalah SMK ini Pak, tapi ini bukan pilihan penyerahan, tolong nanti disampaikan dulu diatur bahwa SMK IBM ini mengalami proses penurunan sudah lebih dari 15 tahun sebenarnya. Dulu pernah besar, kemudian terjadi manajemen yang keliru, akhirnya bangkrut. Terutama setelah kepala-kepalanya dipegang oleh Pak mantan kepala Kemenak dulu siapa itu? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak Tauhid. Ya, Pak Tauhid. Ya. Itu mulai turun. Pak Tauhid itu seorang manajer kepala Kemenak, jadi kepala sekolah, malah jatuh. Sampai dulu zamannya Pak Munir yang orangnya tenis itu muridnya banyak sekali. Apa sebabnya? Satu sekolahnya kalau terjadi kesalahan manajemen itu mesti terjadi penurunan, tidak disadari. Oleh sebab itu saya berpesan tata kelola administrasi itu diikuti yang benar supaya bisa mendeteksi muridnya. Ya. Kadang-kadang teman itu menyepelekan buku, menyepelekan raport, menyepelekan data-data lain setelah ujian, itu bahaya. Akhirnya akan tidak mendapat kepercayaan. Selanjutnya sekolah-sekolah tersebut saya karena pensiun dan sesuai dengan surat keputusan kepala cabang digantikan Pak Imam Sujarto pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuhnya ada di tangan Pak Imam. Monggo didampingi teman-teman ini untuk bisa terus tumbuh, jangan dipesimiskan, bangkitkan semangatnya untuk terus berjuang, karena Allah berjanji siapapun yang berusaha, siapapun yang bekerja, siapapun yang melakukan satu amalan menuntut ilmu atau membagi ilmu itu, insya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang patut kita lihat, kadang-kadang guru itu gajinya sedikit dibanding dengan kulit bangunan lebih banyak, tapi bisa berangkat sepatunya, sorry benar, kerjaan, ya, iso glowing, iso selfie, ya kan? Nyatanya juga bisa. Kemarin Pak Yai Daman dulu itu saya kan bilang itu
di sini itu Pak Haji, kebetulan guru-guru ini bayarannya dengan orang matun itu banyak orang matun, tapi ya tetap ayu-ayu sih jadi guru. Makanya itu kan berkah namanya. Saya kira itu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Pak Imam, kepada teman-teman semuanya, teman-teman gua loh. Saya mohon pamit untuk tidak hadir sebagai pengawas pembina, tapi aku selalu hadir di hatimu untuk bisa ketemu dalam suasana yang baik, ya. Jangan kemudian nanti lewat Jumurjo, belum, biasanya gini, ya. Jangan begitu ya. Disopolah nih cek. Mau kaki nyampe yang menangnya ini ada Ustadz Mujahidin yang mendampingi kita ini kebetulan adalah sekaligus kiainya Muhammadiyah. Jadi mohon teman-teman tetap dimotivasi Mujahidin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya diundang di tempat ini. Kemarin saya diberi informasi Pak Imam katanya sudah ke SMK Taruna, terus Pak Samadi cerita saya tidak berani Pak ke sekolah Bapak sebelum Bapak hantarkan. Terus Pak Anang juga begitu nelpon saya, ya jangan Pak, kalau saya belum diperkenalkan saya tidak akan ke sana. Akhirnya saya bilang betul, pagi-pagi ya saya udah tidak apa-apa Pak Imam, saya juga tidak merasa apa-apa, tapi memang normatifnya itu orang baru itu ada yang mengenalkan, walaupun secara pribadi sudah kenal dalam bentuk dasar, harusnya ada yang mengenalkan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Imam supaya ini toh Pak Imam. Pak Imam ini orangnya diem, konseptor dan sangat detail kalau melakukan pendampingan, tidak seperti saya, gitu ya. Saya kira itu saya serahkan kepada Pak Imam, dan sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman, khususnya Pak Sarno, Pak Dadi, dan Pak Habib yang diwakili oleh guru-gurunya masing-masing. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu penyampaian kata-kata penerimaan langsung oleh Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, pengucapan alhamdulillah saya diundang di sini. Diundang karena di telepon bolak-balik saya nggak bisa ngangkat karena HP saya tadi di tas Pak. Ya saya bisa HP-nya taruh di tas seperti hari ini ya. Saya taruh di mobil tadi, tak tinggal di Selali gitu loh. Dua, salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pak Teguh, Bapak Ibu Kepala Sekolah Binaan Pak Teguh dan Bapak Ibu Guru yang hadir di sini. Alhamdulillah saya ucapkan walaupun dadak kok bisa ke sini. Sebenarnya hari ini harus ke kantor gitu Pak. Ya karena ada urusan di kantor kaitannya sama yang satu instrumen yang 100-an ribu itu Pak yang belum selesai ya. Nah itu sebenarnya sejak kemarin. Terus yang kedua ada K-pop yang itu tanggungan saya lagi karena kemarin Pak Margo K-pop itu tanggungan saya lagi jadi beban tambah. Nah, terus setiap hari rata-rata saya mohon maaf saya sering mewakili Pak Kaca Pak seperti kemarin itu. Ditelepon Pak Teguh beberapa kali tidak bisa ngangkat karena di Unigoro, terus diajak Pak Firman di Singgahan. Yang pertama
saya mohon maaf pada Pak Teguh karena dipaksa oleh Pak Kasih Pak Teguh, saya harus datang ke Taruna, sebenarnya juga harus datang ke SMK 1 dan 2. Kaitannya yang rakor di Batu Malang kemarin, teman-teman yang siswanya kurang dari 30 hanya diberi kesempatan untuk 1 kali lagi hijau. Setelah itu saya tidak tahu, maka itu harus diinformasikan ke sekolah-sekolah yang muridnya kurang dari 30. Di catatan saya itu ada 4 Pak kemarin yang seperti itu, dan bukannya ada 4 sekolah yang ini. Nah, 1 SMK Dharma Wirawan itu muridnya 19, terus SMK Muhammadiyah 13. Nah, ini yang di rakor kemarin. Terus SMK Madinatul Ulum 19, terus yang terakhir SMK Kesehatan 29. Tapi YPM nggak termasuk, saya nggak tahu dapodiknya masih berapa, kan tidak tahu. Moga-moga dapodiknya lebih dari 30. Nah ini, saya harus gerak cepat karena ini harus ditangani Bapak Ibu untuk 4 sekolah ini. Itu pesannya dari Pak Kasih waktu itu Bapak Ibu. Sehingga saya harus ke Taruna karena MKKS-nya kan Pak Jarno, ini bendaharanya Pak Adit, terus sekretarisnya saya nggak tahu Pak. Nah itu kalau nanti MKKS tolong Pak, pesannya dari Pak Kasih saya diundang untuk memberitahu ini supaya bisa bangkit kembali walaupun ini bukan binaan saya. Itu pesannya kemarin Pak Teguh, sehingga saya harus ke Taruna. Ya itu. Ya. Sebenarnya pengen diantar oleh Pak Pamuji, tapi Pak Pamuji juga tidak bisa waktu itu. Itu permasalahannya. Yang kedua, alhamdulillah ini juga sebenarnya saya nggak menginginkan dari 3 binaannya Pak Teguh itu, tapi Pak Pamuji yang memaksa Pak, karena kaitannya dengan MKKS-nya swasta ada di 3 sekolah ini. Sebenarnya kalau saya di Sumberjo itu sudah, walaupun nggak binaan di sana, saya sudah sering komunikasi dengan teman-teman yang terutama yang 2 Bupati itu kalau saya ke Sumberjo itu ya saya hampiri pertama kali ya di Bupati itu, karena muridnya yang paling rendah yang di komplek masjid itu Pak, supaya bangkit lagi ya saya sering ke sana, termasuk administrasi dan lain-lain. Kaitannya bukan, saya pembinanya bukan, tapi karena saya di dasmennya di sana gitu. Jadi nanti ya saya kepala 2 Bu, nanti Pak yang SMK 1-2 Sumberjo ya di dasmen ya pengawas pembina, nanti seperti itu. Itu Pak, peran ganda itu. Jadi apa yang dipesankan Pak Teguh, insya Allah saya coba untuk untuk mendampingi jenengan sesuai dengan Perdirjen tadi. Tapi hari ini itu ada 2 regulasi yang baru Bapak Ibu, ya, yang kemarin masih tambah 1 lagi Pak yang belum saya sampaikan di Taruna, regulasi baru. Ya, tadi juga belum disampaikan Pak Margo, yaitu yang pertama Permendikbudristek 25 tahun 2024. Nah, terus yang kedua keputusan Menteri Ristek nomor 495, itu juga baru lagi. Terakhir keputusan Dirjen GTK 4242 kaitannya dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti akan di PKS, tapi bukan penilaian, tapi pengelolaan kinerja oleh kepala sekolah. Nah, itu. Tetapi yang atas tadi beda Bapak Ibu, itu hanya regulasinya dan lain-lain sesuai dengan kompetensi kepala sekolah. Ada manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan yang terakhir adalah supervisi akademis
bapak dan ibu guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini harus perlu dilakukan. Maka nanti pendampingannya pun akan berbeda. Ya ini regulasinya karena kita juga ikut lagi tidak ke Menteri Ristek dan Teknologi, tapi pendidikan dasar dan menengah di Dasmen seperti yang di Muhammadiyah sekarang. Nah, beda. Muhammadiyah sudah itu tapi ditambah pendidikan formal, pendidikan non formal di Muhammadiyah di Dasmennya, Pak. Jadi Pak Mufti ini mungkin ya mengadopsi Muhammadiyah mungkin begitu atau Pak Prabowo itu misal-misal seperti itu. Nah itu regulasinya nanti seperti apa kita ikuti bersama-sama. Moga-moga nanti kalau cepat ya saya usahakan cepat untuk menyampaikan ke sekolah-sekolah binaan terutama yang swasta semua Pak. Pengen saya seperti itu karena beban saya Pak Teguh diberi tugas Pak Kasih itu supaya informasi itu lebih cepat ke swasta gitu, daripada yang negeri gitu. Karena harapannya supaya bisa tumbuh sejajar siswa-siswa kita, tidak ada sekolah yang ditutup. Itu beban yang paling berat bagi saya karena ada 4 sekolah 5 YPM Bu ya. Nah itu karena saya mohon maaf saya pernah tutup 1 sekolah Pak Bu, PGRI 3 karena belas sejak di murid dia Pak Noy ya Bu itu. Alfat itu kepala sekolahnya nggak mau Pak. Kalau PGRI 3 itu kan kepala sekolahnya mau untuk, tapi Alfat itu nggak mau sampai hari ini. Nah itu. Moga-moga sekolah-sekolah yang saya sebutkan 4 tadi sama YPM ya, monggo Bu, nggak apa-apa dampingannya Bu Sriatun, tapi misalnya kalau jenengan apa-apa ke saya karena saya dapat tugas khusus dari Pak Kasih, monggo konsultasi ke saya nggak apa-apa. Nah itu, ini caranya golek murid seperti PGRI 3, PGRI 1 Pak, itu dari Pak Anwar Amin, Pak Muslim, itu terakhir muridnya hanya 7 Bu. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 54-8 kalau tidak salah Pak Teguh. Sekarang PGRI 1 dia di Katril itu saya hampir tiap minggu ke sana. Seperti dulu kalau jenengan kenal Taruna Mandiri, bukan Taruna Mandiri Ngasem, itu nggak punya sekolah, nggak punya apa ya, muridnya juga hitungan ya. Alhamdulillah sekarang sebelumnya sudah lantai 2, muridnya hampir 200. Tapi saya lebu ya mau suida gitu pulang sedianya duka kemana ya. Yang penting kan tidak ditutup ya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Insya Allah akan saya lanjutkan apa yang dipesankan Pak Teguh sampai kalau bisa nanti juga sampai pensiun Pak saya di sekolahnya jenengan. Pengen saya seperti itu, seperti Pak Teguh di Taruna itu juga mulai berdiri sampai bukan mulai berdiri, jadi sudah berdiri 3 tahun ya Pak. Nah itu berarti kan mulai Pak seperti Taruna Mandiri. Kepala sekolah Pak Maskur, Pak Maskur sudah menerima tidak punya NPTK dan tidak menerima gaji, itu berdampak pada gurunya. Kalau dia tidak punya NPTK kemudian yang minta mundur, tidak dibagi. Itu masih kuliah, masih tahu usaha Pak. Iya tak tahu usaha, kemudian Pak itu sudah punya NPTK sampai sekarang. Alhamdulillah. Besok kira-kira kalau 2 tahun ini kan kurang 24 bulan Pak, moga-moga ya. 24 bulan moga-moga saya bisa mendampingi Bapak Ibu untuk membawa sekolah ini bisa untuk menyejahterakan dan bahagia tetap istiqomah di sekolah masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung dari perwakilan SMK. Jadi monggo Pak. Sekaligus Sofibul Hajah. Monggo wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah, wa shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan Abah
Haji Dr. Teguh Supriyadi MM beserta Ibu. Masya Allah. Kali ini tuh diajak Istimewa. Betul kan betul aku kan betul aku lagi. Wah, yo kacau. Sekolahan. Alhamdulillah hari ini bisa bersua berdua sekaligus juga tentu silaturahim mudah-mudahan menjadi mulut kita pandang semua. Amin. Amin. Yang kami hormati Bapak Haji Imam Sujianto MPD, pengawas pembina yang melanjutkan dari sebelumnya Pak Haji Teguh. Saya ini mudah-mudahan tidak salah menyebut ya. Bu Anis, alhamdulillah. Orang ngajak ke sana tuh. Oke sekali. Terima kasih sudah juga pernah menjadi bagian dari kami. Mohon izin, saya ini mewakili di desa sendiri dulu ya. Mewakili semua lembaga. Izin dari Karang Baler, izin yang dari YKM, Dua ya. Ya, saya minta Muhammadiyah 2. YKM izin sakit sudah sakit juga izin Gak sanggup dokter. bahkan jauh-jauh sudah ditulis. Dan terkhusus pada Bapak Ibu yang ikut hadir di acara ini. Mohon maaf tidak semua bisa kita hadirkan karena kondisinya semua juga efektif. Harinya pembelajaran yang kita sulit beberapa orang untuk bisa ikut di acara silaturahmi pada siang hari ini. Mohon izin, mohon maaf karena ini tadi saya sudah mau berangkat karena ada tamu sehingga saya harus mendampingi tamunya. Gantian ternyata. Dan tadinya dia ada undangan tapi kita dapat undangan itu jam 9 kurang berempat baru di WA. Ya saya nggak tahu juga ya saya izin. Yang undang ya Pak Mamat. Jadi mohon maaf jadi Undangan pakai kok. saya ditanya Pak Agun, betul Pak belum ada undangan baru panjenengan kabarkan ya sudah akhirnya saya tadi mohon maaf tidak bisa hadir semua mungkin ya perwakilan teman-teman yang di kota yang dekat bisa alhamdulillah sudah sebagian teman-teman bisa hadir di acaranya nanti yang di SMA belum. Jadi dampaknya kita tuh jam 9 seperempat. Jadi saya baru di aplikasi, jadi dikonfirmasi. Jadi mohon maaf mungkin ada kesibukan sehingga kami juga Banyak yang ada datang. ya yang di kota tadi yang mungkin bisa rawuh karena sudah jamnya sudah mesti jam 9 sudah dimulai ya teman-teman datang sudah dimulai apalagi jadi mohon maaf barangkali juga bagian dari agenda yang tidak sempat kita ikuti. Jadi mohon maaf barangkali yang sampai Pak Simam tadi sudah baru kita tahu. Jadi nanti ada PKKS untuk SMK sama di Bojonegoro. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami terima kasih Pak Teguh yang kurun waktu insya Allah saya tidak pernah menghitung. Saya panjenengan baru bilang kalau saya di sini itu sudah 12 tahun atau mungkin 10 tahun begitu ya. Saya terus terang memang nggak pernah menghitung panjenengan di Sidoarjo itu. Atau sudah purna ya. Gitu ya. Saya yakinnya ya dengan lagi tidak pernah merasa ya karena setiap saat kita ketemu itu ya sudah mengalir berjalan dan seterusnya. Di Paruna juga yang lama mungkin namanya kita punya. Kalau di sini Sekarang kok Pak? oh kadang Saya di Tahuna sama kesana. Jadi 10 tahun itu tidak terasa kalau kita pernah berdampingan selama binaan 10 tahun ini kan luar biasa. Jadi terima kasih dedikasinya luar biasa Pak Haji Teguh ini bahasa di Pak Haji Iwan itu orang yang perfect dalam urusan administratif. Jadi kalau sekolah dapat Pak Haji Teguh itu katanya harus bersyukur. Kalau tidak mau belajar serius, tidak akan dapat ilmunya. Alhamdulillah saya
ungkapan ini baru kali ini saya sampaikan, insya Allah, karena Pak Iwan juga pernah cerita begitu. Jadi pengawas tentu masing-masing punya sendiri-sendiri ya, punya tipologi sendiri, punya imajinasi sendiri. Tetapi setidaknya yang saya ikuti teman-teman di binaannya, insya Allah hampir sama. Artinya beliau datang juga memberikan pengalaman yang positif untuk perkembangan dari kegiatan sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kurun waktu yang panjang itu tentu hanya satu harapan kita kepada Allah, bahwa beliau mengamalkan syariah dengan ilmu, syariah ilmu ini tadi sudah disampaikan juga yang menjadi satu-satunya harapan menjadi terus berlanjut menjadi amal jariah dengan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah yang beliau sampaikan ini untuk kita semua adalah ilmu-ilmu yang semuanya insya Allah bermanfaat. Ya Pak Femi, kira-kira dengan beda nggak sebelum dan setelah belajar bersama Pak Femi? Kan tentu akan beda. Ini penting untuk catatan kita semua, Bapak Ibu yang sekolah binaan Pak Haji Teguh. Mari kita tingkatkan lagi dengan pengawas yang baru nanti bersama Pak Haji Imam. Bapak Ibu sekalian, tentu juga tidak kalah pentingnya kami menyampaikan mohon maaf barangkali selama kita bergaul Pak Haji Teguh bahwa teman-teman kami mesti nggak sengaja, mungkin jelas nggak sengaja, kalau sengaja nggak akan berani gitu ya, melakukan kekhilapan dalam kami melakukan kegiatan. Sana sini ada kekurangan dengan keberadaan hati, kami mohon mewakili teman-teman menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu anak yang baik adalah kesalahan orang tua minta atau tidak minta, lepaskan kesalahan itu supaya menjadi nilai ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kami sampaikan juga Pak Haji Imam yang akan mendampingi SMK 1 2 termasuk Tarunaya. Kalau itu dan mudah-mudahan dengan suasana baru lagi, kau ngajak dahaga ya, yang tentu kita berharap Pak Haji Imam itu bisa menjadi bagian dari kesuksesan untuk tahun-tahun mendatang. Tentu yang sangat dibutuhkan teman-teman silahkan bersua dengan Pak Haji Imam, insya Allah dengan seluruhnya kegiatan-kegiatan juga di lapangan. Kami berbimbingan pembuaran Pak Haji Imam untuk berharap apa yang sudah bagus ini akan menjadi lebih bagus lagi untuk tahun-tahun mendatang. Saya kira itu Pak, karena ini sudah diworo-woro diingatkan itu segera terjemahkan. Saya sempat nggak Pak Haji Teguh mulai nggak jadi ngambil gitu ya. Alhamdulillah, masuk disukuh ini kok gak di monggo ini di oleh tidak diminum sama burger gitu ya. Terima kasih, saya kira itu. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar dari Sekolah Binaan Haji Teguh menyampaikan jazakallahu khairan dan teman-teman, marilah kita sama-sama mendoakan berdoa untuk Pak Haji Teguh dan keluarga semuanya sehat selalu dan kita semua juga mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan untuk kita semua. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, mohon dimaafkan segala celah untuk kita semua. Mudah-mudahan perkenalan ini menjadi perkenalan yang terus berlanjut. Tadi beliau sudah nyampaikan ya, Pak Haji Teguh, Bu Teguh kalau ketemu kami ini kebetulan mungkin lupa nih, Jalil banget Bu, karena paginya baru sekali ini. Kalau saya sudah 2 kali karena di dinas, tapi yang di rumah juga sudah beberapa kali ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir Aswad ini doa Bapak Ustaz.
Karena oh Pak Tulis, Mau ditutup itu ditutup aja. Ditutup yang sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna wa mashayikhina wa mashayikhina wa muhammadina wa abaina wa ikhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li aswajina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina bi ahya'i wal amwat. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وحلالا وعاما متقبلا وشفاء بالإجابة. ربي اجعلنا كل صلاة والمغرب ربنا لا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جميعنا فردا بينك معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ayo makan ayo. Untuk penyerahnya nanti aja kita Sekarang bisa apa? karena penyerahnya kan di kendaraan. Nanti kan saya mengantarkan sampai ke kendaraan mereka. Semua dilakukan fotonya. Ya simbolis saja lah. Apa? Nah, kemudian ya simbolis. Aku dipanggil Makin ya Allah. yang intinya nanti kita antar langsung ke rumah. Ayo adik di dia tuh Mbak Joko ikut terlalu jenang. Kasihan Mbak, hasilnya kita Jangan lupa belanjaan. Minta tolong Pak.